Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, Vegeta yang telah berhasil berubah menjadi Super Saiyan, dia pun akhirnya bisa untuk menghabisi Android 19 dengan begitu mudah. Melihat Android 19 yang dikalahkan dengan begitu mudahnya, akhirnya Dr. Gero pun memutuskan untuk melarikan diri dari tempat tersebut dan bersembunyi di bebatuan. Nah, Vegeta pun berusaha untuk mengejar Dr. Gero, tapi sayangnya dia kehilangan jejak dari Dr. Gero. Dan Vegeta pun juga tidak bisa untuk merasakan aura ki dari Dr. Gero karena manusia buatan tidak memancarkan aura ki. Di sini Dr. Gero pun berhasil mempermainkan manusia Super Saiyan seperti Vegeta. Tak lama Dr. Gero pun melihat kalau para Z-Factor sedang mencari keberadaannya dan membuat Dr. Gero tidak bisa untuk bergerak leluasa. Namun Dr. Gero memiliki rencana lain untuk menghisap kekuatan dari para Z-Factor satu persatu. Dr. Gero pun mulai menjalankan rencananya. Korban pertama dari rencana Dr. Gero adalah Piccolo yang langsung ia sergap, yang memiliki kekuatan di bawah Vegeta. Piccolo yang tidak bisa bergerak, dia pun segera menghubungi Gohan menggunakan telepathic call-nya. Beruntungnya Piccolo karena Gohan bisa mendengar telepathic call dari Piccolo, yang membuat Gohan langsung datang ke tempat tersebut dan menyelamatkan Piccolo dari sergapan Dr. Gero. Hal tersebut memancing kedatangan dari para Z-Factor lainnya yang membuat Dr. Gero harus terpojok untuk kedua kalinya. Di sini Piccolo yang telah memakan kacang Senzu, dia pun segera melepaskan pemberatnya dan menantang Dr. Gero untuk segera melakukan Baiwan. Tak lama pertarungan di antara Piccolo melawan Dr. Gero pun dimulai. Dengan kekuatan Piccolo yang saat ini, dia pun mampu untuk membuat Dr. Gero sama sekali tak berkutik untuk menghadapi kekuatannya. Dr. Gero pun terkejut dengan kekuatan dari Piccolo yang sebelumnya telah dia anggap lemah. Vegeta, もう一度奴のエネルギーを吸い Secara bersamaan, Trunks telah kembali ke masa ini untuk membantu teman-teman bertarung melawan para manusia buatan. Di sini, Trunks pun akhirnya bisa merasakan aura ki dari para Z-Factor yang sedang melakukan pertempuran dan segera menuju ke tempat tersebut. Shin berpindah ke tempat Goku yang saat ini telah berada di rumah. Dia pun juga telah meminum obat yang sebelumnya telah diberikan oleh Trunks. Tapi sayangnya dia tidak langsung sembuh, namun dia harus melewati fase di mana dia mengalami demam yang sangat panjang. Kembali ke pertempuran di antara Piccolo melawan Dr. Gero. Di sini Piccolo menghajar Dr. Gero sampai membuat Dr. Gero tidak bisa untuk melakukan perlawanan. Piccolo pun juga menebas tangan milik Dr. Gero yang membuatnya tidak bisa lagi untuk menghisap energi. Di saat Piccolo akan segera menghabisi Dr. Gero, tiba-tiba Trunks datang ke tempat tersebut. Piccolo menyebut namanya dengan nama Trunks yang membuat Vegeta menyadari kalau Trunks ini sebenarnya adalah anaknya. Di saat Trunks telah melihat Dr. Gero, Trunks pun mengatakan kalau mereka semua telah salah melawan android yang Trunks maksud sebelumnya. Di saat semua Z-Factor sedang lengah di sini, Dr. Gero pun segera membuat ledakan yang cukup besar untuk mengecoh perhatian dari mereka semua agar dirinya bisa melarikan diri dari tempat tersebut dan menuju ke labnya. Bahkan ledakan tersebut pun membuat pesawat yang Bulma tumpangi menjadi hancur.
Namun di sini Trang berhasil menyelamatkan Bulma sebelum ledakan tadi terjadi. Ditambah lagi saat ini Trang juga sangat kesal kepada ayahnya ketika melihat dia yang sama sekali tidak peduli dengan keluarganya. Trang yang di masa depan tidak pernah melihat sosok ayahnya, dia pun akhirnya tahu dengan sifat dari ayahnya yang cukup menjengkelkan. Bulma yang sebelumnya pernah melihat Dr. Gero, dia pun segera mengatakan kalau itu memang adalah Dr. Gero yang telah mengubah tubuhnya menjadi android. Dimana Bulma bisa mengetahui hal tersebut karena dia telah melihat foto Dr. Gero, karena Dr. Gero adalah seorang ilmuwan yang sangat terkenal. Trang pun akhirnya menyadari kalau kedatangannya di waktu itu telah mengubah sejarah di masa lalu dengan begitu drastis. Agar para Zivector tidak salah lagi dalam menyerang manusia buatan, Trang pun segera menjelaskan ciri-ciri dari manusia buatan tersebut, di mana android yang Trang maksud adalah nomor 17 dan juga 18, di mana dua pasangan manusia buatan itu adalah satu laki-laki dan juga satu perempuan. Berbeda halnya dengan Android 19 dan juga Dr. Gero yang harus menghisap kekuatan demi mendapatkan kekuatan yang overpower. Kekuatan dari Android 17 dan juga 18 ini tak terbatas. Itulah yang membuat Trang sangat kesulitan untuk menghadapi mereka berdua di masa depan. Tak lama, Bulma pun segera memberitahu lokasi dari lab Dr. Gero agar mereka bisa segera menghancurkan lab dari Dr. Gero agar Dr. Gero tidak bisa mengaktifkan Android nomor 17 dan juga 18. Namun di sini Vegeta yang memiliki harga diri sebagai seorang saiyan yang sangat tinggi, dia tidak ingin menghabisi Android nomor 17 dan juga 18 dengan cara pengecut. Dia ingin untuk menghabisi mereka berdua setelah mereka berdua diaktifkan. Bahkan Trang yang berusaha untuk mencegah Vegeta, dia pun juga tidak bisa berbuat apa-apa melihat ayahnya sendiri yang berbuat sangat nekat. 俺はそんな臆病なことは先にこの俺の手で片付けてやる。いけません。人造人間を甘く見ています。前に破壊してしまうべきです。俺が間に合わなかったら孫悟空待つ必要はない。スーパーサイヤ人ならエリートだ。どけ。 Dan pada akhirnya Trang pun memutuskan untuk segera menyusul Vegeta karena dia tidak ingin untuk melihat ayahnya mati untuk kedua kalinya. Di sini Piccolo pun segera membongkar identitas asli dari Trang kalau sebenarnya Trang itu adalah anak dari Vegeta dan juga Bulma yang berasal dari masa depan. Piccolo sudah tidak mau lagi untuk menutupi semuanya karena saat ini Trang kecil telah lahir. Tak lama para Zivector pun segera menyusul Vegeta dan juga Trang menuju ke laboratorium dari Dr. Gero untuk mencegah Dr. Gero mengaktifkan Android nomor 17 dan juga 18. 人造人間を破壊するだけ必ずベジータより先に。 Di sisi lain, terlihat kalau Dr. Gero pun mulai menyadari kedatangan dari Vegeta dan juga Trang yang saat ini sedang mencari keberadaannya. Akhirnya Dr. Gero pun memutuskan untuk segera bersembunyi dan mengendap-endap secara perlahan agar bisa sampai ke laboratoriumnya dengan selamat. Di sisi lain, Trang pun akhirnya berhasil menyusul Vegeta. Di sini, Trang pun mengatakan kepada Vegeta untuk segera menghancurkan laboratorium milik Dr. Gero. Tapi Vegeta sepertinya ingin bertarung melawan Android nomor 17 dan juga 18 ketika mereka telah diaktifkan. Pada akhirnya, Trang pun juga segera berubah menjadi Super Saiyan untuk segera mengejar ayahnya menuju ke laboratorium milik Dr. Gero. 俺をずっとつけてくる。奴もスーパーサイヤ人の血を引いていたわけだ。 Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.